Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Semoga sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik ananda sekalian, pada pertemuan ketiga kita pada mata pelajaran fikih kelas 8 MTS Asadiyah Putra 2 Sengkang, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini hanya dua tujuan pembelajaran kita yang insya Allah akan kita capai. Yang pertama adalah penguatan materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi terhadap tugas yang telah diberikan. Maksudnya ini adalah dikarenakan adanya beberapa tugas yang masuk tidak sesuai dengan petunjuknya, sehingga dianggap perlu untuk memberikan penguatan terkait tugas tersebut. Yang kedua adalah memahami ketentuan puasa. Jadi setelah diberikan penguatan materi terhadap tugas yang telah saya berikan, kita akan lanjut kepada bab berikutnya, yaitu bab 3 tentang memahami ketentuan puasa. Mari kita simak slide berikut. Yang pertama adalah tugas pertama kita, yaitu memberikan tanggapan, pertanyaan, dan pengamatan terhadap gambar di samping. Ya, inilah gambar yang mau kita tanggapi dan berikan pertanyaan. Jadi ananda sekalian yang belum menyelesaikan tugas pertama, inilah tugas pertama kita. Ya, silakan diamati gambarnya, kemudian diberikan tanggapan dan pertanyaan. Salah satu daripada kedua foto ini, ya boleh juga dua-duanya, ya. Oke, yang kedua adalah yaitu membuat praktek, ya, video praktek sujud syukur. Di sini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebenarnya sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya terkait praktek tata cara sujud syukur. Boleh jadi karena tidak menyimak video secara keseluruhan, sehingga pada saat mengirim video banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ada kesalahan tidak berniat, ya, padahal diharuskan untuk melafazkan niat, ya, supaya didengar bacaan niat atau lafaz niat daripada sujud syukur itu. Yang kedua, tentunya kalau niat dalam hati, tapi karena ini adalah proses pembelajaran, maka niatnya itu dijaharkan atau dikeraskan suaranya. Yang kedua adalah ada juga yang ketika takbir tidak bersedekap, artinya tangannya tidak diletakkan di atas dadanya, akan tetapi langsung sujud, ya. Padahal ketika sujud syukur itu takbir, kemudian tangan bersedekap, tangan di atas dada kita. Kemudian setelah itu sujud. Pada saat sujud ini ada juga yang tidak membaca apa-apa, padahal ada bacaan-bacaan ketika kita melaksanakan sujud syukur. Di antaranya boleh kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, atau kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bisa juga kita tambah lagi sajadah wajahiyya lillazi khalaqahu dan seterusnya. Itu yang kita baca. Jadi pada saat kita sujud syukur itu boleh saja kita panjangkan sujud kita. Nah, ini sebagai contoh, ya, minimal ananda mampu menyamai, dan kalau bisa lebih baik lagi. Silahkan disimak video ini. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video praktek. Semoga yang belum menyelesaikan tugas kedua ini agar segera diselesaikan. Yang ketiga, tugas ketiga adalah merekam video atau merekam suara dengan membaca Al-Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7 dan Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 152. Ya, silakan simak video berikut sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in kafartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan saya juga akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurukum waskuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah videonya, salah satu contoh. Tentunya masih ada atau terdapat kekurangan-kekurangan, tapi itu adalah salah satu proses daripada pembelajaran kita. Jadi Ananda sekalian diharapkan bisa minimal menyamai dan kalau bisa lebih bagus daripada itu. Yang keempat adalah terkait dengan tugas yang ada di Google Form. Ya, ini adalah evaluasi terkait materi kita tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda sekalian terkait dengan materi yang telah dipaparkan. Apalagi tentunya akan sangat berbeda dengan ketika kita belajar secara tatap muka langsung. Tapi kita harus tetap semangat, ini demi kebaikan kita bersama. Kemudian tugas yang kelima adalah menulis ayat-ayat sajadah. Di sini juga banyak sekali kekeliruan yang terjadi. Ya, salah satunya adalah ada yang menulis surah As-Sajadah. Ya, padahal yang disuruh tulis adalah hanya ayat-ayat sajadah, bukan surah. Ya, apalagi kalau menulis surah As-Sajadah, ya, tentu akan terlalu repot sampai 15 ayat. Jadi yang ditulis itu ayat-ayatnya. Misalnya surah Al-Alaq ayat 19. Artinya yang ditulis hanya ayat 19-nya. Ayat pertama sampai ayat 18 tidak perlu ditulis. Dan berapa yang ditulis? Ya, yang ditulis adalah 15 ayat sajadah. 15 ini. Mulai Al-A'raf ayat 206 sampai Al-Alaq ayat 19. Kenapa kami berikan tugas seperti ini? Agar Ananda sekalian terbiasa membuka Al-Quran dan langsung meneliti di Al-Quran, ya, terkait dengan ayat-ayat sajadah ini. Nah, ayat-ayat sajadah yang ada itu adalah biasanya ditandai dengan tanda yang ini, ya, seperti ini. Baik Ananda sekalian, jadi ayat sajadah itu ditulis secara keseluruhan, yaitu 15 ayat yang ada di dalam Al-Quran, dilengkapi nama surah dan ayatnya. Untuk terjemahannya tidak perlu ditulis, ya, tapi diberikan tanda atau garis bawah pada kalimat sajadah. Misalnya di salah satu surah As-Sajadah itu, ya, kita kasih tanda atau garis bawah tentang ayat-ayat sajadah. Oh ya, ada lagi satu tugas ke-6, saya lupa tulis.
yaitu membaca atau menghafal ya. Di situ menghafal, bukan dibaca tapi dihafal. Bagaimana caranya dihafal? Ya tentunya pertama bisa di video langsung dengan posisi mata tertutup. Yang dihafalkan adalah bacaan sujud tilawah, yaitu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu dan seterusnya ya. Setelah itu dikirim ke WA saya. Baik ananda sekalian, kita masuk ke bab ketiga, indahnya berpuasa, sehat, jujur, disiplin, dan taat. Ananda sekalian, kenapa berpuasa itu indah? Karena puasa itu membuat kita sehat, ya. Karena puasa itu membuat pribadi kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang disiplin, serta meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, pada materi puasa kali ini sebenarnya hanya dua yang akan kita capai, yaitu kita mampu mengetahui ketentuan puasa, yang kedua adalah mengetahui macam-macam puasa. Akan tetapi dari kedua hal ini ternyata untuk memahaminya maka kita harus mengetahui sedikit demi sedikit, mulai daripada pengertian dan dalil puasa, syarat dan rukun puasa, macam-macam puasa, hal-hal yang makruh ketika berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta hikmah ketika kita berpuasa. Nah, untuk mengetahui secara keseluruhan tentu kita pelajari secara mutawatir sedikit demi sedikit. Baik ananda sekalian, yang pertama adalah terkait dengan pengertian puasa. Nah, pada sesi kali ini saya akan menampilkan sebuah video. Silahkan disimak videonya. Video ini tentang latihan berpuasa. Ya. Aja enak banget. Segernya. Haus lagi. Teh sudu panas. Rara. Sudu panas. Iya kan Ustaz. Kamu ngapain sih? Itu dari tadi ikan sirup sama teh bikin Rara haus. Iya. Iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Ramadan tiba asik. Tapi kalau lagi puasa nonton iklan batal ya? Batal. Batal kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu selama bulan puasa Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu Rara harus berlatih. Makannya semangat banget, Ra. Rara lagi latihan mah. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa nggak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Wah, nggak boleh makannya lama dong. Ya
Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya Uma. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi, waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda sayang. Waduh, lama ya. Ma, Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa. Ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Masa? Kalau kan usah sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Tapi sahurnya beduk duhur. Mana ada Ra puasanya sampai Isya. Rara. Rara salah ya. Tentang larangan puasa. Pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah saum. Nah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari. Tentunya ini disertai dengan niat dan syarat tertentu. Anda sekalian, tanpa niat, tanpa syarat-syarat, puasa kita tidak akan sah dan tidak akan diterima, dikarenakan puasa itu memiliki syarat-syarat tertentu. Nantinya akan kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, di dalam Al-Quran juga ternyata terdapat ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini bercerita atau memberikan penjelasan terkait dengan pengertian puasa. Mari kita simak ayat suci Al-Quran berikut. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ya, artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka karena mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ananda sekalian, pada penjelasan kali ini
terkait dengan bercampur dengan suami dan istri. Dahulunya ketika kita berpuasa, ya ketika berpuasa itu juga dilarang pada malam hari. Tetapi karena manusia tidak mampu menahan nafsunya, sehingga Allah Maha mengetahui dan Allah memberikan ampunan kepada manusia sehingga diperbolehkan untuk bercampur suami istri pada malam hari. Tentunya ini berlaku kepada orang yang sudah bersuami dan beristri. Kemudian Allah mengatakan, dan makanlah, minumlah hingga terang bagimu antara benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Maksudnya di sini nanda sekalian, ketika malam tiba, sesuatu yang warna putih itu akan mudah terlihat, ya. Sehingga ketika siang hari, tentu yang akan lebih mudah terlihat adalah benang hitam. Sehingga ketika semua benang itu sudah mampu kelihatan antara putih dengan hitam, maka pada saat itu terbitlah fajar, ya. Oke. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, maksudnya maghrib. Tapi janganlah kamu campuri mereka itu, ya, suami dan istri, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia. Jadi jangan mendekatinya, ya. Termasuk makanan-makanan kita, jangan dulu. Nanti setelah maghrib baru kita bisa menyantapnya, ya, setelah berbuka. Ini pada akhir ayat ini Allah mengatakan la'allahum yattaqun, supaya kamu bertakwa. Inilah tujuan utama daripada puasa yang kita laksanakan. Nah, terakhir sebelum saya tutup, kembali kami mengingatkan terkait dengan tugas yang pertama, selesaikan tugas yang sebelumnya, ya. Tugas pertemuan pertama, tugas pertemuan kedua yang saya sudah bahas pada awal sesi tadi, agar segera diselesaikan. Yang kedua adalah berilah komentar terhadap video latihan puasa. Berapa komentar? Ya, komentarnya minimal 2, ya, minimal 2 terkait video latihan puasa tadi. Untuk pertemuan kita kali ini saya kira cukup. Jangan lupa Ananda mengisi absen yang sudah disediakan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.